Happy New Year 2022. Kami dari Sekolah Minggu ITM Makassar mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini adik-adik tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Betul sekali. Nah, karena ini adalah ibadah pertama, Rasul mengajak adik-adik untuk tetap semangat memuji Tuhan mengawali tahun yang baru ini, tahun 2022. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Pergi ke Sekolah Minggu. Lalu ajak adik-adik yang ada di rumah maupun yang ibadah secara onsite untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan tetap semangat membuka tahun yang baru ini. Tuhan adalah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bisa beribadah kembali bersama teman-teman dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun dan lembaran yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Di tahun yang baru ini, kami dapat tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kiranya Tuhan juga yang pimpin ibadah kami pada hari ini, biarlah kami dapat dengan sukacita menikmati ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini kita juga jangan lupa ya untuk tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus ya. Untuk itulah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap berakar, bertumbuh dan berbuah supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan juga dapat jadi berkat buat teman-teman kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan untuk dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan tak pernah janji langit
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Lawson Natalia di sekolah minggu. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk ke tahun 2022. Nah, Lawson mau mengucapkan selamat tahun baru kepada adik-adik semua. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjalani dengan baik dan menjadi anak-anak yang lebih setia lagi dan lebih taat lagi kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Lawson mau bercerita tentang keluarga ya, tentang sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Kita mau belajar ya, apa itu keluarga dan untuk apa Tuhan menciptakan keluarga di dunia ini. Keluarga inti terdiri dari papa, mama, dan juga anak-anak mereka. Lawson dan adik-adik semua, kita semuanya mempunyai keluarga kita masing-masing. Ada yang keluarga besar, ada yang keluarga kecil. Keluarga kecil misalkan mempunyai satu orang anak, papa dan mama. Atau ada juga yang mempunyai 2 orang anak. Nah, selain itu ya, kita juga mempunyai anggota keluarga lain, yaitu kakek, nenek, tante, paman, sepupu, dan banyak lagi yang menjadi anggota keluarga kita. Nah, adik-adik, keluarga itu tidak selalu sama. Keluarga bisa kecil atau besar. Keluarga bisa mirip dalam cara tertentu dan berbeda dalam cara tertentu. Namun, setiap keluarga itu penting. Siapakah yang menciptakan keluarga? Yang menciptakan keluarga itu adalah Allah. Dan Allah memelihara keluarga, dan Dia menciptakan keluarga untuk mengasihi dan melayani Dia. Allah menciptakan keluarga untuk saling mengasihi dan saling memedulikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Adam dan Hawa serta keluarga mereka. Kita akan belajar bagaimana Allah memelihara mereka, dan kita akan mencari tahu tentang janji istimewa yang Allah buat kepada keluarga mereka, dan bagaimana Allah menepati janjinya kepada Adam dan Hawa yang merupakan keluarga pertama yang ada di dunia ini. Nah, ayo sebelumnya kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati dan telinga yang mau mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayo kita masuk ke dalam ceritanya ya. Pada awal dunia, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mereka harus melayani Allah dan mengasihi Dia. Mereka harus memelihara ciptaannya dan membina keluarga. Awalnya, Adam dan Hawa hidup dan bekerja dengan gembira di taman indah yang Allah ciptakan. Tapi kemudian, Adam dan Hawa melanggar perintah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang,
Alih-alih menjadi kudus dan bahagia, mereka menjadi berdosa dan menderita. Kini dunia yang indah yang telah Allah ciptakan tidak lagi sempurna. Dunia telah dirusak oleh dosa. Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman dan mereka harus bekerja untuk bisa makan. Bisa saja Allah meninggalkan mereka, tapi Allah tetap mengasihi manusia dan memelihara mereka. Bahkan Allah berjanji bahwa suatu hari Ia akan mengirim seseorang yang akan mengalahkan iblis dan menembus dosa Adam dan Hawa dan dosa semua umat Allah. Allah memiliki rencana yang indah untuk mengutus juru selamat demi menanggung hukuman yang selayaknya kita terima. Beberapa saat setelah Adam dan Hawa meninggalkan taman, Allah mengaruniakan kepada mereka bayi laki-laki yang dinamai Kain. Tak lama kemudian, Kain memiliki adik laki-laki kecil yang bernama Habel. Ketika anak-anak itu bertumbuh besar, Adam dan Hawa mengajarkan tentang Allah kepada mereka. Adam dan Hawa menceritakan bagaimana mereka tidak taat kepada Allah dan bagaimana dosa masuk ke dalam dunia yang indah yang Allah ciptakan. Mereka memberitahu Kain dan Habel tentang janji Allah yang akan mengutus juru selamat untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kain menjadi petani dan Habel memelihara domba. Suatu hari mereka membawa hadiah untuk dipersembahkan kepada Allah. Kain membawa buah dan sayur yang ditanamnya. Habel membawa domba terbaik dari domba-dombanya. Habel memberikan persembahannya dengan iman. Ia telah belajar untuk mengasihi dan percaya kepada Allah, dan Habel ingin menyenangkan Allah. Kain tidak membawa persembahannya dalam iman, dan dia pun tidak mengasihi Allah, dan dia tidak percaya kepada Allah, dan dia pun tidak ingin menyenangkan Allah. Allah mengetahui isi hati Habel dan Kain, sehingga Allah menerima persembahan dari Habel dan menolak ataupun tidak mengindahkan persembahan dari Kain. Kain sangat marah karena Allah tidak berkenan dengan persembahannya, dan Allah memperingatkan Kain tentang bahaya dosa. Tetapi Kain berkata kepada Habel, "Ayo, marilah kita pergi ke padang." Dan ketika mereka berada di padang, Kain pun menyerang Habel dan lalu membunuhnya. Betapa sedihnya Adam dan Hawa ketika mereka melihat Habel terbaring tidak bernyawa di padang. Mereka sangat menyesal karena dosa mereka telah membawa kematian ke dalam dunia yang Allah ciptakan. Namun, meskipun Habel telah mati dan Allah mengusir Kain jauh dari papa mamanya, Adam dan Hawa tetap mempercayai Allah untuk menepati janjinya yang akan mengutus juru selamat untuk keturunan mereka. Beberapa saat kemudian, Allah mengaruniakan kepada Adam dan Hawa seorang anak lagi yang dinamai Set. Kemudian, suatu hari bertahun-tahun kemudian, seorang bayi laki-laki lahir dari keturunan Set. Bayi laki-laki itu adalah Yesus, juru selamat yang telah dijanjikan. Yang minggu lalu baru kita rayakan kelahirannya. Yesus menaati Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman yang selayaknya kita terima saat Ia mati di kayu salib bagi dosa-dosa umatnya. Juru selamat yang dijanjikan telah datang dan bersama dengan kita. Allah menepati janjinya. Apakah adik-adik senang Allah menepati janjinya? Wah, kalau Lose pasti senang ya. Adik-adik juga senang karena Allah menepati janjinya. Karena Allah menepati janjinya, sehingga kita dapat selalu mempercayainya. Adik-adik dan keluarga adik-adik dapat percaya bahwa Allah pasti menepati janjinya. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Sekali lagi kita bacakan ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah dapat dan akan menepati setiap janjinya. Dia mengasihi anak-anaknya dan senantiasa melakukan apa yang Dia katakan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita. Mazmur 145 ayat ayat 13 13 B. B. Tuhan setia Tuhan setia dalam segala
dalam segala perkataannya. Sebelum kita berpisah, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi keluarga yang setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, selalu menyertai, memberkati, dan menepati janji-janji yang Allah berikan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena adik-adik telah mengikuti sekolah minggu dengan baik, telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan berpisah. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Dadah. Adik-adik, kasih Allah seperti sungai yang selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri kasihnya itu dengan memberikan persembahan. Bagaimana caranya, Langsung Kris? Caranya adalah adik-adik bisa mentransfer uang persembahan kalian melalui rekening yang ada di layar ataupun scan barcode. Nah, buat adik-adik yang hadir secara onsite dapat memberikan persembahan di kantong persembahan yang ada. Sama-sama kita menyanyikan kasihnya seperti sungai. Dari teman kita di sekolah minggu akan memimpin dalam berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberi persembahan. Berkati persembahan kami agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati teman-teman yang memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian Bapa terima kasih. Biarlah segala puji hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami telah disertai oleh Allah dan kami sudah menikmati setiap berkat penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang tahun 2021. Sehingga di minggu pertama di bulan Januari tahun 2022 Tuhan, kami dapat memulainya bersama dengan Tuhan. Dan kami rindu biarlah pelayanan sekolah minggu di tahun 2022 ini sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Kami juga merindukan kasih karunia Tuhan
berkat penyertaan-Mu menyertai setiap langkah anak-anak-Mu, baik di dalam studi mereka, baik di dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kasihi, untuk kami didik, untuk kami ajar di dalam kebenaran firman-Mu yang akan menjadi terang dalam kehidupan mereka. Dan kami juga meminta kepada Tuhan Allah sumber kehidupan kami, agar senantiasa memberkati usaha pekerjaan orang tua kekasih anak-anak kami, sehingga di tahun 2022 kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan rancangan-Mu ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, membimbing, dan mengarahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah melewati tahun 2021 dengan pertolongan pimpinan dari Allah Roh Kudus, sehingga kita boleh memasuki tahun 2022 dengan tetap memiliki pengharapan, menggantungkan hidup kita kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Amin adik-adik. Kita bersyukur untuk minggu pertama ibadah di sekolah minggu ini dapat berjalan dengan penuh sukacita. Kita panggil Lose Christiansen dan Lo Cece Yufia untuk datang bersama-sama dengan kita. Hai, Merry Christmas and Happy New Year, Lose. Merry Christmas and Happy New Year, Cece Yufia. Iya, bahagia? Bahagia sekali. Senang? Senang dong. Wah, Lose juga senang ya. Kita bersyukur kita bisa ibadah secara online. Walaupun ada kakak-kakak kita yang kelas 4, 5, 6 sudah bisa ibadah secara onsite di gereja ya. Kita terus doakan agar pandemik ini dapat terkendali dengan baik ya. Anak-anak sudah bisa divaksin sehingga mereka bisa datang ibadah secara onsite ya. Adik-adik, seperti biasa warta yang ingin Lose sampaikan tidak berubah. Cuma Lose mau tetap ingatkan bahwa kalian tetap melakukan proyek ketaatan dengan setia mengikut Tuhan. Amin. Amin. Dan tetap ya, jangan lupa untuk family altar ya. Sempat berapa minggu yang lalu itu ada family altar dari panitia Natal, dan sekarang minggu ini kita akan tetap melakukan family altar di rumah kita ya adik-adik ya. Dan nantikan terus pelayanan sekolah minggu GKI Makassar, biarlah boleh menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi anak-anak yang ada di Kota Makassar maupun di seluruh Indonesia. Demikian warta dari Lose Jenny. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.